Shalom Jemaat Tuhan, kembali lagi bertemu dengan saya dalam ibadah raya GPI Huda. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dan kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu bagi setiap kami. Seberapa kami Tuhan yang ada pagi hari ini Bapak. Baik setiap jemaat-Mu Tuhan yang sedang menonton Tuhan, tayangan Tuhan ibadah raya kami ini Bapa. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kami berdoa Bapa Engkau menjamah setiap kami. Kami berdoa Tuhan lawatan-Mu terjadi. Kami berdoa Tuhan kesembuhan-Mu terjadi pagi hari ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami, bahkan layakkan kami Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia. Kita rindukan Dia lebih dari segalanya pagi hari ini. Kita berikan penyembahan kita yang terbaik pagi hari ini. Kita berikan pengagungan yang tertinggi hanya buat Tuhan pagi hari ini. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita pagi hari ini, mari kita agungkan Dia. Karena hanya di dalam Yesus ada jalan keluar. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan ada kelegaan bagi setiap kita. Ya ralamana syikida kata. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan pagi hari ini. Ya ralamana sikina sebab Kau layak terima puja. Kita kata kasih kita sebab Kau layak ya kata sebab Kaulah Raja kami, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan Tuhan, sebab Kau layak Bapa. Ya dalam
kebaikan Tuhan pagi hari ini saudara. Seberapa dari setiap kita yang merindukan Tuhan pagi hari ini. Kita renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam pribadi kita. Ya lambat asyik. Kami ingin Engkau Tuhan pagi hari ini menjamah setiap kami, menyembuhkan kami, melawat setiap kami Bapa. Layakan kami Tuhan. Abba, Bapa. Abba, Bapa. Amin. Kau segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba, Bapa, ku mengasihimu. Abba, Bapa. Abba, Bapa. Abba, Bapa, kau segalanya, kau segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba, Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia pagi hari ini. Apakah setiap kita merindukan Tuhan? Lebih dari segala, mari kita katakan lebih dari segalanya kami menginginkan Engkau Tuhan. Yes, benar Tuhan. Mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan
iman hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku menyembah-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ini kesukaan, oh hadirat, hadirat-Mu Bapa, tempat kesenanganku menyembah-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ini kesukaan-Mu, hadirat, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku menyembah-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ini kesukaanku. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah pagi hari ini ada sesuatu yang baru Tuhan, yang Kau sediakan bagi kami. Ada sesuatu yang baru Tuhan, yang Engkau akan nyatakan bagi kami anak-anak-Mu. Tidak pernah Kau meninggalkan kami. Kami terus berjalan dalam janji-janji-Mu, karena janji-Mu ya dan amin. Pagi hari ini Tuhan, Kau urapi kami semua, baik yang mendengarkan firman ini maupun hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Bapa, Engkau berbicara bagi kami, karena kami percaya lewat kebenaran firman-Mu adalah sebuah kebenaran yang menyegarkan jiwa kami. Di situ ada jawaban yang pasti. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Pagi yang berbahagia ini, terima kasih buat tim Praise and Worship. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya sangat bersyukur bahwa tidak terasa kita sudah melewati di dalam bulan-bulan di mana kemerdekaan, pada kemerdekaan yang ke-75, kita sudah merasakan betapa pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari di tengah-tengah bangsa kita. Kita patut sebagai umat-umat Tuhan berdoa buat para pemimpin kita supaya benar-benar di dalam situasi dan keadaan dunia yang bergejolak, bagaimana wabah ini terjadi, kita berdoa sebagai umat-umat Tuhan supaya Tuhan menolong buat para pemimpin kita dikuatkan menjalani roda pemerintahan ini dengan baik. Kita sebagai umat-umat Kristen bersatu hati, tidak untuk melihat kekurangan, tetapi kita selalu berdoa. Dari kota kami, kota Bali, berdoa buat para pemimpin-pemimpin kita, baik dalam tingkat pemerintah setempat, gubernur, baik di dalam pemerintahan kita, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya, supaya tetap dikuatkan dan menjalani kemerdekaan ini, mengisi
bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih, maka selayaknya dan sepatutnya kita mendukung di dalam doa, sekalipun keadaan ya digoncangkan, tetapi kita orang percaya tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Pagi hari ini ada satu tema yang sangat memberkati kita semua, dan ada satu tema juga yang sangat menyentuh bagi kami hamba Allah untuk menyampaikan. Ya, apapun yang terjadi dengan tangan Tuhan, Dia sanggup melindungi dan membela kita. Maka tema ini adalah dengan tangan yang kuat Dia menolongku. Dengan tangan yang kuat Dia menolong bangsaku. Dengan tangan yang kuat Dia menolong kotaku. Dengan tangan yang kuat Dia menolong keluargaku. Dan dengan tangan yang kuat Dia menolong kita semua. Mari kita lihat kebenaran firman. Di dalam kitab Ibrani, saya tertarik sekali untuk menuntaskan. Kalau kemarin kita berbicara Ibrani 10. Ya, kelanjutannya ayat yang ke-23 sampai 25. Firman Tuhan berkata demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikan setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara yang terkasih, ayat 23 ini kalau di dalam terjemahan lain ya, TSI dikatakan marilah kita berpegang teguh kepada kepercayaan kita itu, yaitu segala sesuatu yang kita harapkan dan akui karena Dia sangat setia untuk memenuhi segala sesuatu yang Dia janjikan. Jadi kalau kita belajar dalam kitab Ibrani 10, di mana sudah tidak ada lagi pembatas antara gerejanya dan Yesus sebagai Tuhan. Kita sudah bisa langsung bertatap muka dengan muka sebagaimana tirai yang sudah dirobek. Bagaimana mezbah ukupan berhadapan muka dengan muka dengan tabut Allah. Para pendoa sudah bisa secara langsung melihat bagaimana dua loh batu, ada mana dan tongkat Harun yang bertunas, berbunga, bahkan berbuah, buah badam. Para pendoa sudah bisa melihat secara langsung tanpa melalui imam. Seperti perjanjian lama yang mereka harus berbicara, berjumpa dengan Tuhan diwakilkan oleh imam Harun. Pewahyuan daripada Rasul Paulus ini, Tuhan merubah. Kalau di dalam pasal 9, bagaimana mezbah ukupan itu ada di ruang Maha Kudus. Dan dalam kitab Ibrani 10 ini bagaimana tirai itu sudah dirobek. Tuhan berbicara kepada Rasul Paulus untuk disampaikan kepada gereja Tuhan
Katakan kepada umat-umat Tuhan, mereka sudah bisa berhubungan, mereka sudah membangun hubungan yang intim, mereka sudah bisa berkomunikasi tanpa melalui perantara, dan mereka bisa berkomunikasi, membangun hubungan intim setiap hari, bukan selama 1 tahun 1 kali. Saudara, maka kalau kita lihat ayat 23 ini, marilah kita berpegang teguh, itu kata kateko bahasa Yunaninya. Berpegang teguh itu betul-betul kita tidak bimbang, tidak goyah, memegang yang sangat erat, mencengkeram tangan Tuhan. Kalau kita melihat daripada gambar ini, saya terinspirasi dengan gambar ini. Berapa banyak ya umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan tenggelam. Mereka meminta pertolongan. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang di akhir zaman ini, mereka berteriak, memohon tangan Tuhan. Tetapi saudara melihat bahwa tangan Tuhan, tangan yang setia, betapa kuatnya dia ingin menggenggam, menggapai anak-anaknya. Seperti gambaran Petrus yang tenggelam, yang diangkat, yang diraih tangannya. Supaya Petrus tidak mengalami yang namanya tenggelam di laut. Berapa banyak anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, yang memohon uluran tangan daripada Bapa. Padahal ayat ini berkata, marilah, anjuran, dorongan kepada gerejanya untuk berpegang teguh, untuk kateko, melangkah, supaya kita berpegang teguh kepada kepercayaan kita. Sekali lagi, orang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau saudara mengakui, saudara percaya, saudara berharap dengan sungguh, firman Tuhan di dalam kebenaran TSI ini, terjemahan yang lain dikatakan, segala sesuatu, kata segala sesuatu berbicara tentang. Mungkin hari ini engkau mengalami yang namanya penderitaan sakit penyakit. Kata segala sesuatu termasuk di dalamnya. Mungkin hari ini engkau sedang berseru memohon pemulihan daripada keluarga. Itu sudah termasuk di dalam segala sesuatu. Mungkin hari ini engkau membutuhkan pertolongan di dalam usaha pekerjaanmu. Engkau meminta pembelaan Tuhan. Itu sudah termasuk di dalam segala sesuatu. Dan dikatakan, mungkin hari ini engkau merindukan dalam sebuah pelayanan, supaya dalam pelayananmu semakin hari semakin terjadi pemulihan, semakin hari mungkin semakin engkau diberkati. Mungkin engkau yang ada di pedalaman, mungkin engkau yang ada di pedesaan, mungkin engkau sedang melayani yang ada di penjara, mungkin engkau yang sedang melayani di rumah sakit. Ketika engkau memohon pembelaan pertolongan Tuhan, itu semua termasuk di dalam segala sesuatu. Maka firman Tuhan berkata, Dia sangat setia. Tetapi kalau saya melihat daripada gambar ini, saudara, di visual ini, ada banyak orang memohon pertolongan tangan Tuhan. Hanya sebatas tangan Dia. Bukan tidak boleh. Tetapi saya menganjurkan sebagai hamba Allah, mari engkau juga mencari hadiratnya, mencari hatinya, mencari keinginannya, mencari apa yang Dia mau. Banyak sekali, Tuhan, ini mauku.
Tuhan, ini permohonanku. Tuhan, ini permintaanku. Tetapi seberapa jauh Anda sebagai umat Tuhan? Apa yang Tuhan minta kepadamu? Apakah engkau sampai saat ini mau menjalankan, mau melaksanakan, mau mengikuti setiap kehendaknya? Tetapi Dia setia sekalipun kita tidak setia. Dia tetap menunggu sekalipun kita banyak yang meninggalkan Dia. Sampai hari ini seperti anak terhilang, Bapak itu punya inisiatif merindukan dari jauh, ingin memeluk anak bungsu. Sekalipun anak bungsu ini banyak buat kesalahan, menghabiskan orang tua, Bapak tidak pernah mendikte, menghakimi dulu. Ini loh kesalahanmu, ini loh akibatnya, ini loh. Tetapi Bapak melakukan, Dia memeluk dan mencium anak bungsu ini. Demikian gambaran gereja Tuhan. Kalau hari ini engkau dalam situasi yang sulit, kalau hari ini ada persoalan yang tidak bisa engkau selesaikan, satu hal yang Tuhan mau katakan, Dia setia menyelesaikan segala sesuatu. Asalkan engkau kateko, engkau berpegang teguh pada pengharapanmu. Jangan engkau lepas. Kata-kataku ini ibarat engkau mencengkram tangan supaya engkau tidak terjatuh, supaya engkau tidak tenggelam. Bagaimana caranya? Saudara lihat, hari ini saya ingin membagikan sebuah kebenaran ayat per ayat dari Ibrani 10 ini. Ya, kalau kita lihat ayat yang ke-24. Ya, di sini dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kalau dalam terjemahan TSI dikatakan begini, oleh karena itu marilah kita semua berpikir bagaimana kita bisa saling mendorong dan saling mengingatkan untuk berbuat kasih dan melakukan hal-hal yang baik. Ada banyak orang lagi sedang tenggelam. Ada banyak sekali orang di akhir zaman ini, situasi ini memohon pertolongan. Ada banyak juga orang malas berpikir. Untuk apa? Untuk menjadi bagian, untuk kita menguatkan ketika orang-orang tersebut membutuhkan pertolongan. Saudara, ayat ini berkata, supaya kita itu bisa saling mendorong dan saling mengingatkan. Mungkin pada saat ini, kalau kita melihat anak yang terhilang ini sadar dan pergi pulang ke rumah bapaknya, tetapi ada juga orang yang membutuhkan pertolongan untuk diingatkan. Ya. Untuk dibangun. Ada berapa banyak orang yang di dalam kelemahan tidak berpegang teguh, mencengkram janji Tuhan, bimbang, ragu, putus asa, kehilangan pengharapan. Maka ayat 24 ini, kalau kita lihat di dalam ayat Alkitab yang terbuka, saudara lihat, terjemahan ini berkata begini, mari kita mencari cara untuk dapat saling mendorong dalam mengasihi dan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Mari kita cari cara, cari jalan. Anda dipanggil
untuk menjadi alat. Tidak semua manusia itu sempurna. Tidak semua manusia itu kuat, kokoh, bagaikan batu karang. Tidak semua orang yang di dalam kehidupan sehari-hari mereka aman-aman saja. Kadang turun naik imannya, kadang turun naik pengharapannya, kadang turun naik. Ya, ada banyak mengalami keraguan. Pada hari ini mungkin kuat karena dikuatkan. Tetapi hari esok mungkin dalam kebimbangan, keraguan, putus asa. Maka ayat 24 ini berkata, kita berpikir, kita mencari cara untuk dapat saling. Memang ini pelayanan gak mudah. Saudara harus membagi waktu, bayar harga, meluangkan waktu, meluangkan setiap kata-katamu untuk menguatkan seseorang. Tetapi saya mau katakan begini, apa yang kau lakukan, sekecil apapun yang kau lakukan, di tangan Tuhan, ada suatu penghargaan. Seberapa besar pelayananmu, seberapa besar, mungkin engkau bukan sebagai hamba Tuhan, mungkin engkau bukan sebagai pendeta, tetapi ketika engkau terjun masuk untuk menguatkan, untuk berpikir tentang kesulitan seseorang, mencari jalan bagaimana supaya orang itu mengalami yang namanya pertolongan, maka Tuhan berkata, apa yang kau lakukan tidak akan pernah sia-sia. Takaran yang engkau lakukan, seberapa besar takaran yang engkau berikan, maka takaran itu juga yang akan dikembalikan kepadamu. Tetapi saya mau berkata begini kepada saudara sekalian. Gereja itu harus berdampak. Umat-umat Tuhan harus berdampak. Kata-kataku ini tidak melihat situasi. Anak-anak Tuhan yang radikal, anak-anak Tuhan yang memegang teguh kepercayaannya. Situasi tidak bisa menjadi penghalang bagi dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan mengasihi orang yang di dalam ikatan-ikatan belenggu-belenggu, baik itu dosa, baik itu kesulitan, baik itu belenggu penyakit, di situ Anda hadir. Hari ini Pak saya punya persoalan, hari ini Pak saya punya permasalahan. Tuhan tahu permasalahanmu, Tuhan tahu persoalanmu. Tetapi mari kita belajar untuk tidak melihat persoalan kita. Mari kita memandang, mari kita juga pun berpikir di luar sana banyak orang yang lebih buruk, yang mungkin lebih persoalannya lebih kompleks daripada kita. Tetapi kalau kita menjadi bagian untuk bisa memberikan sebuah solusi dan jawaban, menguatkan lewat kebenaran firman, mendoakan orang itu, maka sesungguhnya saudara pun juga dikuatkan bagaikan aliran air, bukan laut mati. Saudara mendapatkan suplai air, maka air itu akan mengalir terus. Kalau laut mati, hanya menerima kebenaran firman, tetapi hanya disimpan, hanya untuk dimengerti diri sendiri, tetapi tidak mau dibagikan. Kalau saudara lakukan itu, betapa berbahagianya saudara. Maka saya mau berkata, karena dia sangat setia, persoalan orang lain ditolong. Maka tanpa engkau sadari, persoalanmu juga akan ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Nah, saudara sekalian, ada seorang yang mempunyai
sebuah pergumulan ketika dia lari dari Mesir ke tanah Midian. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian juga, kalau kita melihat ada banyak daripada rencana Tuhan untuk gerejanya, tetapi ada banyak sekali perdebatan, ada banyak sekali ketidakmampuan, ada banyak sekali kita mengalami keraguan. Nah, saya berharap bahwa pagi hari ini ada sebuah gambaran tentang seorang pribadi yang dipakai Tuhan, yaitu Musa. Ada banyak orang berseru memohon pertolongan. Tuhan sedang mencari orang yang memimpin, orang yang menguatkan, orang yang membangun. Ya, di tengah bangsa, di tengah umat yang dipilih oleh Dia. Kalau pada saat ini ada sebuah gambaran juga, ada seorang pemimpin yang akan dipilih Tuhan untuk apa? Untuk membangun. Saya berharap di tengah-tengah keluargamu, sebagai kepala rumah tangga, dia sebagai pemimpin di dalam rumah tangganya untuk membawa keluarganya mengalami janji Tuhan. Saya berharap di tengah-tengah pelayananmu dimanapun engkau berada sebagai seorang pemimpin, kata-kataku ini berpegang teguh. Engkau tidak melihat situasi dan keadaan, tetapi kalau engkau menjadi seorang pemimpin, engkau membawa perahu di dalam pelayananmu untuk menjadi, untuk menguatkan, ya, untuk mengingatkan. Bahkan engkau berpikir, bahkan engkau mencari cara bagaimana jemaat-jemaat itu dikuatkan. Mungkin hari-hari ini ketika engkau menjalankan sesuatu di dalam pekerjaanmu, engkau menjadi seorang pemimpin. Bagaimana caranya engkau membawa di dalam pekerjaanmu, usahamu? Bagaimana engkau berpikir? Bagaimana engkau mencari jalan supaya ada peningkatan? Pola pikir kita harus sinkron dengan pola pikir sorga. Allah itu bukan Allah yang kebetulan. Kalau Dia mencari seseorang untuk memimpin dan menuntun, maka Dia tidak akan pernah salah. Saudara yang terkasih, coba kita perhatikan dulu bagaimana gambaran pribadi Musa ini. Di dalam kitab Keluaran, pasal yang kedua. Ya. Ayat 23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. 24. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka selama 400 tahun. Bagaimana orang-orang Israel umat pilihannya mengalami tekanan, mengalami penderitaan, mengalami perbudakan, banyak yang mati. Mereka berseru dan berteriak. Berapa banyak gereja Tuhan sampai hari ini berseru dan berteriak. Umat Israel berseru dan berteriak. Ayat ini berkata, Allah mendengar.
Bapakmu mendengar setiap anak-anaknya menjerit. Bapakmu mendengar setiap anak-anaknya yang berseru. Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Apa yang sudah diikat, Allah itu setia. Dia tidak pernah menarik ucapannya. Dia pistos. Dia setia. Sampai hari ini Allah mendengar dan Dia setia mendengarkan setiap gerejanya yang berseru dan berdoa. Saya berharap doa ini penting. Saya berharap kepada gereja Tuhan, umat-umat Tuhan untuk mengerti kuasa doa. Doa orang benar itu besar kuasanya. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan, memang engkau percaya. Memang engkau memegang teguh. Engkau katiko. Tetapi iman tanpa perbuatan, nol. Iman butuh melangkah. Bagaimana realisasi daripada iman itu terjadi? Diwujudkan di dalam doa. Saudara, ketika dia melihat, ketika dia mendengar, ketika dia mengingat, dia memperhatikan dengan sungguh. Saya berharap kepada gereja Tuhan pada saat ini, bagi engkau yang mendengar, kalau hari ini pengharapanmu sudah padam, bahkan sudah mengalami yang namanya putus asa, engkau datang kepada Tuhan, sama seperti bangsa Israel ini, 400 tahun berseru. Tetapi seruan mereka, saudara lihat ayat ke-7, pasal yang ke-3. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Apa yang terjadi? Siapa yang mengerah engkau pada saat ini? Siapa yang menekan engkau pada saat ini? Apa yang menekan kehidupanmu? Dia akan membawa engkau keluar dalam situasi yang sulit. Dikatakan di dalam ayat ini, dia memperhatikan gerejanya. Dia memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Tetapi saudara, kalau kita lihat visual ini, ada tangan dari atas memegang memegang tanganmu. Tetapi satu hal, ketika tangan Tuhan yang kuat ini ingin memegangmu, engkau juga harus menyambut tangannya dan memegang secara kuat juga. Banyak sekali ketika tangan Tuhan ingin menolong, ingin meraihmu, engkau tidak menyambut tangannya. Engkau tidak melihat pertolongannya.
Engkau setiap hari mengeluh, setiap hari hanya memohon, setiap hari. Bukan tidak boleh engkau memohon. Tetapi pada saat sulit Tuhan rindu. Supaya engkau menaikkan ucapan syukur, engkau menaikkan pujian, engkau menaikkan pengagungan. Bapa itu senang dipuji, Allah itu bertahta di atas pujian. Yang membuat kita tidak bisa memuji, karena hati ini lagi kacau. Hati ini lagi kehilangan pengharapan. Tuhan itu rindu supaya tangan kita juga meraih tangannya. Kita memegang erat tangannya. Tuhan, aku ingin mencengkram tanganmu. Aku ingin kataku, aku tidak akan melepaskan Tuhan. Karena aku tahu tanganmu Tuhan akan menolongku, akan menyembuhkanku, akan membelaku. Berapa banyak gereja Tuhan melepaskan tangan Tuhan. Dia lari, dia kecewa, dia meninggalkan. Itu sangat tidak menolongmu. Itu sangat merugikanmu. Saudara, Allah itu, Allah kita adalah Allah yang setia. Sampai hari ini, tangannya yang kuat akan menuntunmu, akan meraihmu, sekalipun engkau dalam situasi, dalam keadaan tenggelam oleh persoalan. Dia ingin mengangkatmu, dia ingin mendengarkanmu, dia ingin membawa engkau keluar dari belenggu-belenggu kesulitan, penyakit, penderitaan, kesusahan. Dia ingin menarikmu keluar. Tetapi hari ini, sebagai hamba Allah, saya ingin menyarankan kepada saudara, sambut uluran tangannya. Ada satu pribadi yang mesti lari ke tanah Median. Mari kita lihat dulu kebenaran firman ini. Keluaran pasal yang ketiga. Ya. Ayat yang ke-11. Dikatakan begini. Ya. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadapi Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa berkata ke dalam pribadinya, siapa aku ini Tuhan? Tuhan punya visi, Tuhan punya rencana kepada Musa. Tuhan punya visi, Tuhan punya rencana bagi gerejanya. Tetapi seringkali dalam diri kita, siapa aku ini Tuhan? Ada banyak orang berteriak. Bahkan tidak sedikit engkau pun juga berteriak mungkin pada saat ini. Tetapi di situasi sulit, Tuhan juga ingin mengangkat kehidupanmu. Tuhan juga akan memakai kehidupanmu. Karena dia tahu, dia sangat tahu bagaimana kapasitasmu, bagaimana kualitasmu, bagaimana kesetiaanmu. Dan Tuhan tidak pernah salah memilihmu. Hari ini pada saat engkau dengar, Tuhan tidak pernah salah memilihmu. Mungkin hari ini sama seperti Musa, lari dari persoalan ketika dia membela saudaranya orang Ibrani. Ketika dia membunuh orang Mesir, dia lari ke Midian. Ada banyak orang lari dari persoalan. Tetapi yang namanya janji Tuhan yang setia itu, dia berbagai cara untuk memanggil pulang dari tanah Midian. Aku panggil dia. Dari kesulitan, Tuhan akan memanggil saudara. Jadi saudara, bukan berarti Tuhan, siapa aku ini Tuhan? Keluaran 3 dan 4 ini
pola pikir Musa banyak sekali perdebatan. Jawab Tuhan begini, ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Saudara lihat, kalau kita memperhatikan ayat ini, ayat ke-13 pun juga berkata, lalu Musa berkata kepada Allah, ada perdebatan lagi. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Saudara lihat, masih suka berdalih. Masih juga melihat bagaimana nanti kalau orang ingin bertanya kepadaku di tengah-tengah kesulitannya, aku pun punya persoalan bagaimana aku cara menjawabnya. Banyak alasan. Saya berharap gereja Tuhan, persoalan tidak akan mengganggumu kalau engkau mau dipakai menjadi alatnya. Ayat yang ke-14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Itu jawab Tuhan kepada Musa. Bahkan di ayat 19 dikatakan, tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu aku akan membiarkan kamu pergi. Saudara, pada saat ini ada banyak orang-orang yang menekan kepadamu. Ada banyak Mesir, ada banyak orang-orang yang dalam kehidupan kemauan mereka sendiri untuk menekanmu. Ada banyak orang-orang yang membawa engkau dalam kesulitan. Ada banyak orang-orang yang tidak bisa membuat kita itu hidup dengan sukacita. Ada banyak orang yang menghalangimu untuk datang kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang yang mengambil damai sejahteramu. Ada banyak orang-orang yang merugikanmu, menipu engkau, mengambil apa yang menjadi milikmu. Ada banyak orang-orang yang menyingkirkanmu. Tapi hari ini saya mau katakan, Musa, sekalipun itu Firaun, seorang raja yang menghalangi umatku untuk datang kepadaku, untuk beribadah kepadaku, ada berbagai banyak cara yang mereka dihalangi oleh perbuatan daripada Firaun ini. Tapi Tuhan berkata, dengan tangan yang kuat, aku akan menjadi pembelamu. Dengan tangan yang kuat, Dia akan membuka segala pintu-pintu di dalam kehidupan rumah tanggamu. Pintu-pintu kesembuhan, pintu-pintu berkat, pintu-pintu daripada pemulihan. Semua pintu-pintu dengan tangan yang kuat, Dia sendiri yang membuka itu bagimu. Asalkan engkau juga ikut menyambut tangannya. Engkau memegang erat tangannya. Dia sampai hari ini Dia tetap setia menunggumu. Jangan engkau lari dari panggilan Dia.
Saudara, perdebatan daripada Musa ini masih berlanjut di Keluaran 4. Mari kita lihat. Ya, Keluaran 4 ayat yang pertama. Bagaimana jika mereka, lalu saud Musa begini, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku, tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Saudara lihat, bagaimana kalau mereka tidak percaya? Dalih selanjutnya, Musa ingin berusaha membela hatinya. Musa ingin berusaha mencari solusi bagi dirinya dia. Saya berharap gereja Tuhan, Tuhan lebih tahu hatimu daripada saudara yang lebih tahu hati saudara. Perjalanan saudara ke depan, dia lebih tahu bagaimana kehidupanmu. Dia sangat tahu, dia amat tahu. Tuhan bilang begini. Ayat kedua, Tuhan berfirman kepadanya, apa yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya. Ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Yang kedua Tuhan bilang begini, lalu firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya itu putih, tangannya itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Kalau mujizat pertama, mujizat kedua, tidak lagi dia percaya. Lakukan mujizat ketiga. Tuhan juga ingin berbicara kepada Musa, Tuhan juga ingin berbicara kepada gerejanya. Saya berharap kita mengerti apa rencana Tuhan. Tetapi yang anehnya lagi, ayat ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Lagi-lagi Musa berdalih, lagi-lagi Musa mencari pembelaan supaya tidak dipakai menjadi alatnya, karena dia pun punya persoalan. Tapi Tuhan sekali tetap punya rencana yang besar bagi engkau dan saya pada saat ini. Dia sangat tahu engkau punya kapasitas. Dia sangat tahu Anda yang mendengarkan saat ini punya kemampuan. Cuma kadang-kala kita ini kurang berani melangkah. Sampai suara hati kita, mungkin Tuhan tidak berbicara sebagaimana berbicara kepada Musa. Sering Tuhan berbicara di hati nurani, anakku, anakku lakukan ini, anakku pergi mendoakan kepada orang ini, anakku kuatkan orang ini, anakku beritakan kebenaran firman ini. Cuma kadangkala kita berkata, Tuhan bagaimana aku bisa berbicara, aku gak pandai berbicara. Kalau nanti dia percaya kepadaku Tuhan, kalau nanti dia mengerti, ya, kalau nanti dia mau didoakan, kalau dan kalau. Saudara lihat,
Ayat selanjutnya. Ya. Ayat yang ke-12. Ayat 11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, ya ini Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tuhan menyertai perkataanmu. Tuhan yang akan mengurapi setiap perkataanmu yang keluar. Hari ini tidak ada kata tidak bisa. Waktu Tuhan ini singkat. Waktu Tuhan ini tidak lama akan datang. Perahu ini tidak hanya ditaruh di pundak seorang pendeta atau gembala. Dia rindu memakai Anda dan saya, semua dipakai Tuhan. Dengan peristiwa COVID-19 ini, gereja mengalami pembatasan. Setiap umat manusia, umat beragama pun mengalami pembatasan. Singkat kata, kita yang mungkin beribadah sekian ribu, sekian ratus, mesti hilang setengahnya. Ada banyak orang yang belum tertangani. Ada banyak orang yang menjerit sejak dari bulan Maret sampai bulan ini. Dan kita tidak tahu perjalanan besok ke depan. Ada banyak orang mengulurkan tangan. Kemampuan hamba Allah cuma terbatas. Kalau jemaatnya 1.000, 2.000, bahkan 10.000, bagaimana cara dia menggapai? Mungkin sarana online, betul. Tetapi kadang-kala domba-domba itu membutuhkan dua arah. Membutuhkan doa secara langsung, mesti diperhatikan sebagaimana Daud melihat domba-dombanya. Ya, melihat setiap hari, memandikan, ya, mungkin dia menghibur, dia mungkin melihat jangan sampai ada singa, jangan sampai ada beruang. Mungkin hari-hari ini saudara mungkin tidak bisa dikunjungi, mungkin saudara tidak bisa dipantau saking banyaknya jemaat. Tapi saya mau berkata begini, Anda semua akan dipakai Tuhan menjadi alatnya. Seperti kisah pasal 27 kemarin yang saya kupas. Mungkin pada saat ini Paulus memberitakan sebuah kebenaran, hikmat-hikmat. Di dalam kisah 27 itu ada 270 penumpang. Ada yang membuka layar, ada yang mengayuh daripada perahu itu. Dari 270 orang itu ada yang bekerja, ada yang bekerja sama. Perahu ini kemana kita mau bawa? Kita ingin membawa perahu ini supaya sampai ke dalam sorga. Kalau hari ini ada yang masih lemah, ada yang melepaskan genggamannya, ada yang mau tidak digenggam, ada yang tidak mau mencengkram kepercayaannya, ada yang tidak mau lagi kateku, ada yang tidak mau lagi berpegang teguh kepada pengharapan. Maka kita hadir. Tidak semua anak-anak Tuhan itu seperti anak yang terhilang, anak bungsu. Dia sadar pulang dan kembali. Ada yang mesti didorong-dorong, ada yang mesti dikuatkan, ada yang mesti dinasehati. Tidak semua manusia itu sama. Tidak semua anak-anak Tuhan itu sama. Tapi hari ini, dengan peristiwa ini, Tuhan rindu semua berfungsi. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kepala, ada yang menjadi kaki.
Jadi ini semua ada penglihatan Tuhan, ada pengawasan Tuhan, ada di dalam tatapan mata Tuhan. Supaya semua tidak bergantung kepada satu pundak. Saya sebagai gembala pada saat ini, Tuhan rindu semua jemaat dipakai Tuhan menjadi alatnya. Sebagaimana mungkin pada saat ini Musa dipakai. Dia berkata, aku tidak mampu, aku tidak pandai berbicara. Ya. Dali demi dali dikatakan Musa. Sampai di ayat ke-13 dia berkata begini. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Dari pasal 3, pasal 4. Akhirnya ujung-ujungnya, Tuhan aku gak mau dipakai orang lain saja. Saudara, kalau kita lihat kitab Ibrani ini, pasal 10 ayat 24, marilah kita semua berpikir, kita saling mendorong, saling mengingatkan, saling berbuat kasih, melakukan hal-hal yang baik, saling mencari cara untuk dapat mendorong, menolong, mengasihi. Kata saling ini tidak hanya diperuntukkan kepada satu pribadi. Tuhan rindu semua dipakai Tuhan. Jadi kalau hari ini di tengah-tengah teman-teman pelayananmu ada yang sakit, langsung engkau datang. Bukan engkau berkata, Pak Pendeta tolong, Pak Pendeta tolong. Tuhan rindu engkau juga menjadi alatnya. Tuhan rindu Anda dipakai Tuhan menjadi alatnya. Haleluya. Tuhan mengenal siapa kita. Sejak dari kandungan, Yeremia berkata sejak dalam kandungan, Tuhan itu sudah tahu apa rencana Dia kepadamu. Saudara lihat, maka ayat selanjutnya berkata begini, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Tuhan tahu kekuranganmu, Tuhan tahu kelemahanmu, Tuhan tahu persoalanmu. Mungkin Tuhan tahu engkau tidak pandai bicara, mungkin engkau tidak punya pengalaman. Tetapi Tuhan akan mengirim orang. Apa yang kurang daripadamu, Dia akan pakai orang untuk melengkapimu. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah mungkin engkau di dalam pelayanan 2 orang, 3 orang. Mungkin saat ini ada dalam kekurangan dalam pribadimu. Tuhan akan kirim Harun. Tuhan akan kirim Yitro mertuanya. Mungkin sedikit Yitro itu, tapi Yitro juga punya banyak nasihat untuk menguatkan. Dia menjadi bagian untuk menguatkan Musa. Saudara, pengkhotbah bilang begini. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari, pengkhotbah 4 ayat 12 begini. 2 orang yang bepergian bersama-sama dapat menangkis serangan. Tapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. 3 utas tali yang dijalin menjadi satu, sulit diputuskan. Saudara yang terkasih, betapa pentingnya kalau kita mungkin ada dalam kelemahan, mari kita bersatu hati. Mari kita saling membangun kata saling ini. Mungkin di tengah-tengah sahabat karibmu, mungkin di tengah-tengah saudaramu, iparmu, mungkin di tengah-tengah keluarga suamimu, keluarga istrimu. Saudara tampil di situ untuk menjadi alat yang menguatkan. Saudara, kalau kita lihat, kita kembali kepada kitab Ibrani 10.
ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin giat. Kalau bahasa sehari-hari bilang begini, hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama. Mungkin hari ini ada yang tenggelam. Kata berkumpul bersama-sama ini, saudara harus menguatkan dia. Dan ayat ini juga berkata, jangan lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia, saling menguatkan. Sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Artinya, sejak perjalanan hari ini sampai Tuhan nanti datang kedua kali, kita tidak mengerti perjalanan hidup kita. Tapi dibutuhkan 2-3 utas tali yang dijalin menjadi satu. Artinya, kalau tali ini diikat, dia sangat sulit diputuskan. Tetapi kalau tali ini sendiri, dia mudah putus. Saudara, kalau engkau menjalani kehidupanmu sendiri, mungkin pada saat ini engkau kuat, tapi pada saat yang lain pun, engkau mengalami kerapuhan, keputusasaan. Maka dibutuhkan Harun untuk menguatkan Musa. Untuk melihat kekurangan Musa, membantu menolong kekurangan Musa. Hari ini, kalau saudara mengalami suatu persoalan, maka pasal ke-25, ya, ayat yang ke-25 dari pasal Ibrani yang ke-10 ini, saudara, dibutuhkan kata saling. Menguatkan, saling mencari cara, ya, untuk bagaimana kita membangun. Jadi ini betapa pentingnya. Supaya apa? Supaya di dalam kehidupan, di tengah-tengah kehidupan kita, kalaupun seperti yang tadi dikatakan di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 19 dikatakan bahwa ada yang namanya Raja Mesir yang akan menekan kehidupanmu, yang akan membuat engkau tidak bisa beribadah. Ada banyak usaha-usaha, roh kelemahan, roh-roh keduniawian, roh-roh yang akan membuat membelenggu daripada kehidupanmu. Kalau sampai saat ini itu dia bekerja dalam kehidupanmu, maka dibutuhkan orang. Dibutuhkan orang yang betul-betul ingin juga membangun kehidupanmu supaya engkau tetap kokoh kuat, memegang teguh. Ya. Kata daripada Raja Mesir ini, Firaun ini, ya, yang menekan kita adalah dia tidak mau kita itu dipulihkan. Dia tidak mau kita itu diberkati. Dia mau supaya kita hidup di dalam perbudakan, di dalam kesulitan, di dalam ketakutan, di dalam kesengsaraan, di dalam penyakit. Dia tidak mau kita datang kepada Tuhan. Tapi hari ini kita lawan. Bangkitkan rohmu. Tetapi Tuhan, kalau kita mau berkata, Tuhan aku di dalam keadaan begini Tuhan, di dalam kesulitan Tuhan. Maka saudara yang mengalami kekuatan pada saat ini, engkau sebagai alat. Doakan buat mereka, layani juga buat mereka. Maka saya percaya, saudara mengalami kekuatan. Bukan sekedar ibadah saja.
Bukan hanya sekedar ibadah pada hari Minggu. Tetapi yang saya maksud pada saat ini, pertemuan-pertemuan. Mungkin di dalam komselmu, mungkin dalam komunitasmu, mungkin dalam pertemuanmu 2-3 orang, ya. Mungkin tidak hanya spesifik harus membawa sebuah gitar puji-pujian, harus pakai liturgi dan sebagainya. Tetapi mungkin pada saat engkau berjumpa, dimanapun engkau berjumpa, kuatkan dia, doakan dia. Keadaan, situasi, tempat tidak akan pernah membatasimu untuk Tuhan memakaimu. Dimanapun engkau berada, Tuhan akan mengurapi setiap perkataanmu. Itu kuncinya. Sehingga kalau kita melihat bagaimana di dalam kehidupan ini tangan Tuhan itu menolong kita, tangan Tuhan yang kuat itu menolong kita, belajar untuk tidak memikirkan persoalanmu. Belajar engkau menjadi alatnya. Nanti dengan sendirinya persoalanmu juga akan diselesaikan. Haleluya. Pagi hari ini saya percaya bahwa Tuhan itu rindu supaya kita benar-benar mau dipakai. Jangan lari seperti Musa. Ya. Jangan kita tidak mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan sangat rindu. Ya. Engkau menjadi alatnya, mempersiapkan, mempelai Kristus. Sebagaimana Hegai mempersiapkan Esther. Ya. Tuhan rindu juga mempersiapkan pribadimu untuk menjadi alatnya. Ada banyak orang yang sedang berteriak saat ini. Dan di situ saudara hadir. Kalau di situ saudara hadir, saya percaya saudara itu juga mampu. Saudara itu bisa dipakai Tuhan. Bukan hanya sebatas hamba Tuhan saja dipakai untuk menguatkan orang lain. Saudara juga bisa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mau seperti-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan. Kami rindu semua jemaat ini Tuhan dipakai. Kalau satu pribadi dipakai untuk memulihkan 5 orang. Kalau ada 100 jemaat, maka akan memulihkan 500 orang. Kalau dari 500 ini juga, Tuhan sanggup juga memulihkan ribuan orang. Bapa, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Ini Tuhan milik-Mu Bapa. Ini milik-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau meninggikan-Mu, Yesus. Kami mau Tuhan, Engkau dipakai kami, Tuhan. Mari ubah kami, Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan.
Pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Kinalarabaya sakata kalarabaya. Kerinduanku Tuhan, Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku, aku dalam-Mu. haleluya. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti. Ubah hati kami ya Tuhan, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Yeah. Ku mau jadi Ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Oh, ku mau jadi seperti-Mu, Yesus. Ku mau jadi seperti-Mu, oh, Yesus. Ku mau jadi seperti-Mu. Kindala Ramasande. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Engkaulah sumber jawaban kami Tuhan.
Engkaulah sumber pertolongan kami. Sekalipun kami punya persoalan, sekalipun juga kami mengalami yang namanya masa-masa sulit, tapi kami mau bangkit. Kami hidup dalam kemenangan. Kami tidak mau terlena dalam masa sulit ini. Kami tidak semakin lemah, tetapi kami semakin kuat. Kami mau menguatkan orang-orang di sekitar kami. Kami mau menjadi alat-Mu. Kami tidak mau tenggelam Tuhan di dalam persoalan, tetapi kami mau bangkit Tuhan, bahkan membangkitkan orang yang di dalam keterpurukan. Kami mau menguatkan orang lain Tuhan. Kami mau memberitakan firman-Mu. Kami mau berdoa bagi orang lain untuk mengalami Tuhan. Pakai kami. Kami siap. Inilah wadah-Mu Tuhan. Engkau pakai kami. Kinala rabaya sakatakala namanya. Besar anugerah-Mu, Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kami bersyukur padamu Tuhan. Akhir daripada ibadah kami, Engkau memberkati kami semua. Saat ini kami tidak akan pernah lari lagi dari panggilan kami. Kami tidak akan mau lari lagi Tuhan dari wajah-Mu. Engkau sudah berkorban di atas kayu salib. Tirai itu sudah terrobek Tuhan. Lewat pengorbanan-Mu kami akan masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu. Berjumpa, bertemu muka dengan muka. Pakai kami Tuhan. Pakai kami semua Tuhan. Kami bersyukur. Sebagai hamba Allah Tuhan, kami mau memberkati setiap jemaat. Mari Tuhan Engkau pakai mereka semua. Supaya dari mereka juga ada banyak orang-orang yang berteriak memohon pertolongan, akan mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan. Engkau pakai mereka semua Tuhan. Inilah kerinduan kami hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Angkat kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah anak-anak-Mu. Diberkatilah setiap pendidikan anak-anak-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Engkau kerjakan lewat tangan-Mu akan selalu dibuat berhasil. Setiap kaki-Mu melangkah akan selalu dituntun oleh Dia. Sehingga penuhlah sukacita-Mu. Engkau diberkati di bumi, diberkati di sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.